Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan membahas tentang kasus 3. Nah, kelompok 14 sendiri terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu Fajar Prayoga, ada Kesimia Konita, ada Rivaldo Daniel, ada Nanda Rizky, Nur Alicia, dan Asmaden. Untuk yang pertama, kasus dan resep. Seorang pasien ingin menebus resep di apotek Anda, namun uang yang ia bawa tidak cukup untuk menebus semua. Solusi apa yang akan Anda berikan bila pasien hanya membawa uang Rp70.000, sedangkan harga Amoxan 4.000 per kapsul, Imbus F 8.000 per tablet, dan Voltaren 8.000 per tablet. Untuk resepnya dari klinik Maliki, Jalan Gajayana 50, Malang, dari Dr. Hari. Tertulis resep pada tanggal 8 bulan 10 2020. Untuk resep yakni ada Amoxan 500 mg dengan jumlah 15, tertanda S3DD1. Kemudian ada Voltaren 50 mg dengan jumlah 10, tertanda SPRN. Kemudian yang ketiga ada Imbus F dengan jumlah 10, tertanda S1DD1 untuk Bapak Mandar dengan usia 48 tahun. Untuk screening resep, yang pertama dari resep tersebut kita mendapat informasi bahwa di resep tersebut terdapat nama pasien, Bapak Pandar, jenis kelamin laki-laki, berat badan atau tinggi badan tidak ada, usia 48 tahun. Untuk persyaratan administrasi, yakni terdapat nama dokter ada, nomor SIP tidak ada, alamat ada, paraf dokter tidak ada, tanggal resep ada. Untuk persyaratan farmaseutik, nama obat ada, bentuk sediaan ada, dosis ada, jumlah obat ada, aturan pakai ada. Untuk persyaratan klinis, yakni terdapat tepat indikasi ada, tepat dosis ada, tepat waktu penggunaan ada, duplikasi pengobatan tidak ada, alergi tidak ada, dan kontraindikasi tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu terkait patofisiologi dari nyeri. Jadi berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter, diketahui bahwa pasien itu mengalami infeksi sehingga menyebabkan peradangan dengan gejala nyeri. Nah, berikut ini adalah patofisiologi dari nyeri. Jadi di mana yang pertama tersebut dimulai dengan adanya injury atau cedera. Nah, lalu akan menginfiltrasi adanya patogen atau mikroorganisme, sehingga akan menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, akibatnya akan dilepaskanlah mediator nyeri seperti leukotriene, prostaglandin E2, histamin. Nah, mediator tersebut akan memiliki efek vasodilatasi dan juga akan meningkatkan terjadinya permeabilitas dari pembuluh darah itu sendiri. Nah, hal ini akan menyebabkan adanya edema lokal sehingga akan menyebabkan juga terjadinya peningkatan tekanan pada jaringan. Nah, hal tersebut akan menyebabkan adanya perangsangan pada nosiseptor. Nah, perangsangan pada nosiseptor tersebut akan menyebabkan terjadinya nyeri. Untuk etiologi nyeri, kita akan bahas tentang etiologi nyeri. Penyebab nyeri dapat diklasifikasikan dalam 2 golongan, yaitu penyebab yang hubungan dengan fisik dan juga psikis.
Secara fisik, misalnya penyebab nyeri adalah trauma, baik trauma mekanik, termis, kemis, maupun elektrik. Untuk neoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu neoplasma jinak dan neoplasma ganas. Kemudian inflamasi, gangguan sirkulasi darah, dan kelainan pembuluh darah. Dan secara psikis, penyebab nyeri dapat terjadi karena adanya trauma psikis. Selanjutnya adalah permasalahan kasus. Nah, kasusnya yaitu seorang pasien terdapat permasalahan terhadap total biaya yang akan terhadap obat yang akan dibeli. Yakni uangnya yang dibawa sebesar 70.000 dengan rincian harga obat sebagai berikut. Amoxan harga satuan 4.000 per kapsul jumlah 15 kekuatan 500 mg total harga 60.000. Voltaren kekuatan obat 50 mg harga satuan 8.000 per tablet jumlah 10 total harga 80.000. Imbus Force kekuatan obat tidak ada harga satuan 8.000 per tablet jumlah 10 total harga 80.000 dengan total harga keseluruhan 220.000. Baik, terima kasih. Untuk penyelesaian kasus 3 yaitu harga obat dalam resep itu melebihi budget dari pasien, maka untuk penyelesaian kasusnya itu untuk mengganti obat tersebut dengan obat generik. Ada juga untuk penyelesaian kasusnya bila didit atau diambil setengah dari resep semuanya, yaitu Voltaren diambil 5 tablet, imbusnya diambil 5 tablet, dan amoxannya tetap 15 tablet karena amoxan atau antibiotik tidak boleh diambil setengah, itu tetap tidak mencukupi juga budget dari pasien, maka yang paling tepat dalam penyelesaian kasusnya adalah dengan mengganti semua obat dengan merek generiknya saja, yaitu di amoxan diganti amoxicillin, Voltaren diganti dengan natrium diklofenat kimia farma 10 tab utuh, dan imbus force-nya itu tetapi diambil setengahnya saja, di mana amoxannya diminum 3 kali sehari, setiap 8 jam sekali sesudah makan obat harus dihabiskan karena antibiotik. Untuk natrium diklofenaknya diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, obat diminum jika terasa nyeri saja. Untuk imbus force-nya diminum 1 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Selanjutnya penggalian informasi dan KIE. Yang pertama penggalian informasi, itu kita akan menanyakan nama dan umur pasien. Di sini namanya Tuan Pander dan umurnya 48 tahun. Kemudian keluhan utama atau alasan datang ke apotik yaitu memiliki keluhan nyeri, kemudian menggali riwayat penyakit sekarang dan terapinya. Indikasinya nyeri dan mengurangi inflamasi, kemudian terapinya diberikan amoxicillin 500 mg, natrium diklofenak 50 mg, dan imbus force 5 tablet. Kemudian menggali riwayat alerginya tidak ada. Next. Selanjutnya, pasien ini ingin menebus resep tetapi uangnya tidak cukup karena obat yang terdapat dalam resep terlalu mahal. Kemudian apoteker menyarankan untuk mengganti ke obat generik dengan komposisi zat aktif dan kekuatan obat yang sama. Sedangkan suplemen imbusnya hanya diambil setengah dari resep. Kemudian informasi ini terlebih dahulu dikonfirmasi pada dokter dan pasien. Untuk KIE-nya sendiri, obat amoxan diganti dengan amoxicillin hexapalm. Obat ini merupakan antibiotik sehingga pasien harus minum sampai habis, diminum 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Obat ini memiliki kontraindikasi untuk pasien yang hipersensitivitas terhadap antibiotik penisilin. Kemudian untuk Voltaren diganti dengan natrium diklofenak, diminum 1 tablet 3 kali sehari setelah makan. Obat ini memiliki kontraindikasi untuk pasien dengan riwayat penyakit saluran cerna seperti ulkus peptikum, ulceratif pada rektum, dan penyakit lambung. Kemudian untuk suplemen imbusnya diminum 1 tablet 1 kali sehari setelah makan. Jadi ketiga
obat ini tidak memiliki interaksi obat jika diminum secara bersamaan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.